karena ini tidak menghadirkan dalil yang pasti, bahkan banyak ibrah yang salah dan juga cara pengaplikasiannya yang salah seperti ini, malah menusuk kepada nasab mereka sendiri. Oleh karena itu kami merasa terpanggil untuk menjawabnya dan meluruskan agar masyarakat yang menghadapi polemik nasab ini mengerti di mana salahnya, tidak memenuhi syarat. Itu kembali ke sini, Kiai. Oleh karena itu Kiai Imad meminta mereka, kalau memang sudah suhrawal istifadahnya sudah tidak memenuhi syarat, ayo pindah ke jalan yang kedua. Apa jalan yang kedua? Disebut oleh mereka di sini. Kita mau kembali ke buku mereka. Apa di sini jalan yang kedua? Ini at-tariqul awal, istifadatun nasab wa syuhrati fi baladi. Sudah jelas kan ya. Terus jalan yang kedua apa di sini? At-tariqus tsani, kutubun nasabina al-abdan di sini. Jadi kitab-kitab nasab yang berkesinambungan. Jadi mereka tidak punya. Karena punya hanya di abad ke-9. Karya tulis Ali Asakron yang tadi bermasalah dan juga sumbernya bermasalah. Jadi kemana di abad ke-8 atau di abad ke-7 sampai abad ke-6? Oh, nggak ada. Mungkin lebih diperjelas lagi. Jadi kaitan tadi kan yang pertama kami menyampaikan kenapa baru muncul sekarang gitu ya. Artinya sedangkan ulama-ulama yang terdahulu ini belum ke sana Mas. Oh, belum. Iya. Jadi ini masih menjelaskan tentang polemik nasab. Oh iya. Kenapa nasabnya Pak Arabi kok dibatalkan? Alasannya ini. Oleh karena itu kami bacakan buku mereka dan juga kami bacakan bantahannya. Jadi seandainya buku mereka ini menghadirkan dalil yang pasti, ngapain kami bantah? Iya. Karena ini tidak menghadirkan dalil yang pasti, bahkan banyak ibrah yang salah dan juga cara pengaplikasiannya yang salah seperti ini, malah menusuk kepada nasab mereka sendiri. Oleh karena itu kami merasa terpanggil untuk menjawabnya dan meluruskan agar masyarakat yang menghadapi polemik nasab ini mengerti di mana salahnya mereka. Begitu. Itu kembali ke sini, Kiai. Tentang ini perlu diperjelas, Kiai. Karena diperjelas. Mereka itu, Kiai, selalu ingin menghindar dari tuntutan verifikasi kitab sezaman. Di mana menurut panjenengan tadi, kalau kaedah yang pertama yakni suhrawal istifadahnya sudah tidak bisa digunakan karena tidak memenuhi syarat, maka mari berpindah kepada jalan yang kedua. Kaidah yang kedua maksudnya ini. Kaidah yang kedua di sini kan disebutkan kutubun nasabin al-abdal. Nah, ini yang disebut dengan kutubun nasabin al-abdal ini bagaimana, Kiai? Ya, tuntutan Kiai Matuddin Utsman Al-Bantahi. Verifikasi kitab sezaman apa yang mendekati. Kitab yang berkesinambungan. Mereka kan tidak punya. Jadi abdal di sini ini maknanya berkesinambungan. Kitab-kitab ulama ahli nasab atau yang ditulis oleh an-nasabah yang berkesinambungan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, gitu ya, Kiai. Nah, ini sesuai teman-teman ya. Kitab Rosail fi Ilmil Ansab yang mereka kutip ini sesuai dengan kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Yang tidak sesuai nasab mereka. Kalau muqaddimahnya mungkin sudah sesuai gitu, cuma isi dari pembelaan mereka aja yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di muqaddimahnya. Artinya kami ingin menyampaikan begini, mereka kan mengutip kitab Rosail, ya kan? Nah, di sini kutipan kitab Rosail mereka itu ketika menyebutkan toriko yang kedua, kutubun nasabin al-abdal, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh nasabah al-abdal yang berkesinambungan. Gitu kan? Nah, maksudnya berkesinambungan itu bagaimana? Yang isinya itu berkesinambungan dari abad ke abad, gitu loh. Dan ini diperkuat di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab ketika menjelaskan tentang metode menggunakan ruk'ah. Syaratnya bagaimana? Alla takuna mukhalifatan lil usuli. Hendaknya kitab itu atau catatan yang ada itu tidak menyelisihi usulnya, gitu loh. Jadi makna berkesinambungan ini, kitab yang usul pertama, yang pokok pertama,
ya isinya itu tidak bertentangan dengan yang berikutnya. Yang berikutnya. Nah, kalau misalkan ada yang bertentangan antara tulisan yang baru dengan yang lama bertentangan, maka bagaimana solusinya? Itu pun di dalam kitab Muqaddimat dijawab isinya. Idza ikhtalafa nasabani bil wasaid ukhidha bil aqdamis sahih. Kalau ada dua catatan nasab yang berbeda, maka yang diambil benar itu adalah catatan yang paling tua. Paling tua. Kan begitu, Iya. Kiai. Nah, kemudian ini, Kiai. Setelahnya Kutubun Nasabinal Abdal ini kan ada al-ulama ithiqati, al-muhaqqiqin al-asbat. Ini perlu dijelaskan, Kiai. Gitu loh. Jadi ulama-ulama yang thiqah, yang muhaqqiq, allati lam talhaq aidil hawa al-abithin wa tu'aqa al-matrukin wa al-karim. Nah, sini. Yang sama sekali tidak terindikasi Adanya kecurangan. Nah, dan juga kelemahan di dalam menukil, iya, dan menulis, dan juga ketertinggalan. Ini artinya Daya ingatnya kurang menguasai Ya. di dalam ilmu nasab. Di dalam ilmu nasab. Dan al-waddu al-kadzibin yang selalu berbohong di dalam mencakok nasabnya. Kalau ada indikasi-indikasi tersebut, maka itu tidak bisa dibuat hujjah, dibuat dalil. Nah, yang lebih penting ini, teman-teman, la siyama in kanat masyhuratan muntasyiratan. Apalagi kalau adanya kitab-kitab ulama nasab yang berkesinambungan tadi itu, ya, masyhuratan, itu terkenal sudah, muntasyiratan, dan sudah menyebar. Artinya apa masyhuratan muntasyiratan ini? Artinya mu'tamad, kitabnya itu mu'tamad, dipakai sebagai rujukan gitu loh. Nah, kenapa saya mau bahas ini, Kiai? Jadi gini, Kiai. Di dalam kitab keabsahan nasab Ba'alawi itu, mereka ini banyak mereferensikan argumentasi berdasarkan hujah-hujah dari dokumen-dokumen pribadi. Iya. Dokumen pribadi. Kebanyakan yang menjadi referensinya itu. Iya. Nah, berarti kan nggak sesuai dengan apa yang mereka kutip di awal. Mereka di awal mengutip Rosail. Iya. Karena tidak paham. Makanya di situ yang mau saya sampaikan. Tidak, kalau menurut kami mungkin karena ini di kitab-kitab ini nggak ada. Kita pakai kitab ini aja yang benar-benar ada tulisannya. Mungkin begini, Ya. Mas Dini. Mereka itu mengira orang-orang Nusantara ini ya bodoh-bodoh. Kalau melihat bahasa Arab kan ini tuh apa Ya. nggak diartikan, nggak diterjemahkan. Ya. Kalau nulis ini seolah-olah Al-Quran atau hadis kan. Ya kan kami sudah sering matur bahwasanya biasanya jangankan orang awam, para kiai pun gitu kan, para kiai pun atau gini, kalau itu sudah kitab gundul ya nggak dilihat pengarangnya itu siapa, berpikirnya itu pasti ini dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau sudah berupa Langsung kitab. gini. Biasanya seperti itu gitu yang terjadi. Tapi ternyata banyak peneliti dari kiai-kiai muda dan santri-santri. Alhamdulillah pada saat ini juga sudah bermunculan. Dan mungkin, mungkin ini ya, saya tidak menuduh gitu ya, mungkin gitu. Nanti silakan dijawab oleh penulisnya. Ya, apakah nggak terbaca atau memang lupa? Kan kelanjutannya itu amma ingkanat makhtutatan, ya kan? Ya. Fayajibut tasabbutu minal khututi. Ya toh? Gitu. Apabila adanya sumber referensi itu atau kitab-kitab nasab yang mereka jadikan sumber argumentasi itu makhtutatan, masih berbentuk manuskrip gitu loh. Fayajibu, maka wajib sebelum digunakan sebagai argumentasi, maka wajib apa? At-tasabbut, untuk diverifikasi kebenarannya, ditahqiq gitu loh. Nah, kok bisa ini ditulis di awal, di halaman kemudian menampilkan argumentasi dari kitab-kitab rujukan yang masih berupa manuskrip atau dokumen pribadi. Ya gitu loh. karena itu Gus. Gimana tadi itu? Ya. Karena berbentuk bahasa Arab
ya mungkin para kiai atau berprasangka. Tuh. Enggak, husnudzonnya benar-benar tinggi gitu. Sampai ini rujukannya dari Al-Quran dan hadis. Dan lucunya teman-teman ini, mereka itu menuduh kitab sezaman itu tidak ilmiah. Nah, iya, ada yang seperti itu. Padahal ini udah jelas kan? Jalan kedua. Lah iya, ya. Jalan kedua. Mereka mengutip sendiri di sini tentang pentingnya kitab sezaman ketika syura istifadah itu tidak bisa dilewati. Maka harus menggunakan kitab sezaman. Loh, ini ditulis sendiri oleh mereka di halaman ke-9. Ya, tapi diingkari. Terus diingkari. Iya, karena mereka tidak mungkin belum memiliki kitab, belum ya. Siapa tahu ke depannya mereka akan memunculkan kitab sezamannya. Karena begini, Kiai. Saya tuh bukan begini menurut saya. Enggak, karena gini, Kiai. Takut seperti orang Yahudi. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Saya begini, ya. Saya tuh begini. Waktu itu kan kita lagi diskusi di TikTok ya. Ada Kiai Ja'far juga, ada Kiai Abdul Ghalib Safurin Nur juga kan. Nah, waktu itu tuh ada yang typing di bawah disampaikan kepada si Wafi. Ayo, ini Gus Hasan dengan Kiai Abdul Ghalib dan Kiai Ja'far buka komal. Ayo kalau mau diskusi. Atau kami ke room sampean gitu. Jawaban dia apa si Wafi ini? Bilang sama Gus Hasan sama si Abdul Ghalib, kalau mau debat dengan saya suruh mondok dulu 10 tahun lagi. Nah, saya jawab, oke, kalau begitu ya kamu bantah dulu buku saya 13 poin memahami polemik nasab. Kan kamu orang alim. Kenapa saya katakan kamu orang alim? Karena kamu tadi mengatakan saya dengan Kiai Ghalib harus mondok 10 tahun lagi untuk berdebat dengan dia. Iya. Ya kan? Maka saya tetapkan kamu ini orang alim. Saya kasih waktu 1 minggu untuk membuat bantahan 13 poin memahami polemik nasab yang saya tulis. Ini hasilnya. Hasilnya ini ketidakabsahan nasab Alawi ini. Bukan keabsahannya ini. Jadi tadi saya itu bukan asal nuduh tadi. Iya. Fakta. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Iya. Jadi mereka itu mengingkari sebagiannya, mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagiannya. Iya. Jadi mereka mengimani syuhra wal istifadah dan mengingkari syarat-syaratnya. Iya. Termasuk mengingkari pentingnya kitab sezaman. Iya. Yang dikatakan tidak ilmiah. Iya. Torik yang kedua. Iya. Jalan yang kedua. Bahkan mereka itu di akhir kitab ini juga menuduh Imanuddin itu menjiplak tokoh orientalis dan tokoh ulama nun aswaja. Subhanallah. Kembali mengutip ibarah ini ila akhirih wa yasbutun nasab bil alamatil wadihat wa bil bayyinati salitat. Kemudian mereka salah juga. Iya. Salahnya di mana? Wa yasbutu bisyubuhat itu kata mereka. Ini yang saya sampaikan di awal pembicaraan saya, bahwa wayasbunu itu dan juga salah di akhir kedua kalinya wayasbutu bisyubuhat. Oh, yang redaksi yang kedua. Iya. Jadi berarti mereka itu mengingkari bahwa jalan yang kedua ini adalah seolah-olah keimat itu mencipta dari orientalis dan ulama non aswaja. Padahal mereka kutip di sini. Ini jalan yang kedua.